Full call auction ya. Sudah banyak video YouTube yang membahas terkait full call auction yang peraturan baru diberlakukan oleh pihak bursa di mana mekanisme transaksinya mirip dengan proses closing di market ya, di mana 10 menit sebelum jam 4 waktu Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Tengah itu market freeze, kemudian terjadi lelang tertutup dan pada saat jam 4 itu harga bisa loncat. Ya, kurang lebih seperti itu full call auction. Hanya saja yang dilihat oleh sistem full call auction ini hanyalah order yang masuk pada saat uh, book building tersebut ya. Jadi yang bisa match hanya order yang masuk pada saat book building tersebut. Beda dengan closing market di mana bid offer yang ada itu masih bisa ikut terlibat ya, bid offer yang ada sebelum marketnya freeze itu bisa ikut terlibat. Nah, yang parahnya lagi full call auction ini tidak ada bid offernya sama sekali, jadi Anda blind, Anda buta, maka sampai timbul petisi ya, yang saat ini itu sudah banyak sekali ya, 9.000 orang yang ikut menandatangani petisi tersebut, di mana intinya kok seperti togel ya, gelap-gelapan tiba-tiba oh yang keluar hari ini togelnya nomornya berapa, seperti itu. Kalau saya bilang ya betul, jadi trading adalah judi. Saya setuju karena itu saat ini sedang terjadi di market kita tercinta ini atas prakarsa dan approval dari pihak wasit. Jadi trading sama dengan judi, iya, karena adanya approval aturan baru oleh wasit dalam bentuk full call auction. Ya, jadi kita blank nih, buta, kita nggak tahu nanti kalau ibaratnya harga kemana, nggak ada panduannya sama sekali. Ya, that's why banyak saham-saham gocap berjatuhan, bang 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 bang, ya. Dan ya nggak tunggu lama itu bakal ke Rp1. Nanti kalau sudah di Rp1, karena tidak ada aturan di mana emiten tidak boleh buyback, nah disitulah emiten akan masuk. Jadi perusahaan-perusahaan brengsek yang sudah melakukan IPO di harga atas, mereka bisa buyback di harga 1. Itu luar biasa sekali ya, kejamnya. Saya bilang itu kejam banget karena yang diuntungkan di sini dan yang dilindungi kepentingannya di sini justru bukan para investor. Kalau menurut saya ya, dari kacamata saya yang sempit ini dan saya yang bodoh ini karena bukan S1 ya, saya ngelihatnya seperti itu. Saya cuma engkoh-engkoh yang ya duduk di warung kopi, dagangnya juga di lapak di pinggir jalan gitu ya. Kacamata saya melihat ini yang diuntungkan adalah para emiten, khususnya emiten-emiten brengsek yang melakukan IPO, kemudian mereka nantinya kemungkinan besar bisa mendapatkan kembali porsi kepemilikan mereka secara utuh di harga 1. Gila, itu murah banget tuh. Itu murah banget. Nah, yang saya mau soroti di sini adalah eh, beberapa aturan notasi khusus ya. Jadi saham-saham yang masuk dalam notasi khusus lah yang nantinya akan diperdagangkan dengan cara full call auction. Di mana kalau kita lihat dari 11 eh, kriteria, ada yang Chengli, ya menurut saya Chengli itu masuk akal, ada juga yang Bo Chengli. Ambil contoh, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler, bla 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 bla, kurang dari 51. Yes, ini Chengli. Karena saham yang digocap itu biasanya ada alasan kenapa dia digocap begitu lama, ya kan? Digocap aja, itu kan brengsek ya. Perusahaan bagus ada nggak yang di harganya gocap? Ada, tapi sangat sedikit. Ya, ibaratnya dikit banget lah di antara semua saham gocap, terus yang masih ada fundamentalnya, aduh nggak nyampe 10%. Jadi aturan nomor 1 saya setuju. Ada hal kenapa dia di gocap. Ya, oke. Nomor 2,
Laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi si auditor itu opininya adalah tidak menyatakan pendapat. Jadi ya saya cuma ngaudit doang, pendapat saya nggak ada. Ini berarti kan LK-nya brengsek ya. Nomor tiga, tidak membukukan pendapatan, tidak terdapat perubahan pendapatan laporan keuangan. Ya gila aja lu masa tidak ada pendapatan gitu kan? Ya ya pantas aja lah dikasih notasi khusus. Saya setuju, ya kan? Nomor empat, perusahaan tercatat merupakan perusahaan tambang minerba, bla bla bla, belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat. Iyalah, kasih aja notasi khusus ini. Ini perusahaan brengsek, ya kan? Tuh. Lima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Gila aja lu modal sampai negatif ya kan. Ini harus dikasih notasi khusus. Setuju ya kan. Perusahaan masa modalnya sampai minus loh. Ya. Enam, tidak memenuhi persyaratan untuk tetap berada di Bursa Efek sebagaimana yang diatur dalam nomor 1A dan wah ini panjang nih ya ceritanya karena dia ada aturan lagi. Kita harus baca di sini. Tujuh, memiliki likuiditas rendah, kriteria nilai transaksi saham kurang dari 5 juta, ya kan? Volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 lembar saham selama 6 bulan terakhir pasar reguler. Ya, ini agak gimana ya? Kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus. Ini saya kurang setuju ya, karena ada ini lumayan ini. Perusahaan fundamentalnya baik. Saya tidak bilang bagus, baik. Tapi memang sepi perdagangannya ada seperti itu. Ada. Ini saya nggak setuju kalau dikasih notasi khusus. Kasihan gitu loh. Ya biarkan aja chartnya udah baik-baik saja gitu ya. Fundamental udah baik-baik saja. Masa kamu kasih stempel notasi khusus? Jadinya kan perdagangannya jadi nggak enak gitu loh. Ya. Hal yang udah baik ya udah dibiarin aja gitu. Ya dibiarin aja. Jangan jangan lu bikin begini gitu loh. Saya tahu tujuannya untuk meningkatkan likuiditasnya. Jadi diancam gitu lah. Ibaratnya kamu kalau nggak ada likuiditas, saya kasih notasi khusus loh. Meskipun fundamentalmu bagus. Saya kurang setuju ya kalau dikasih label notasi khusus. Kasihan juga. Biarin aja kalau nggak likut ya udah. Selama dia tidak digocap. Kan gitu. Biarin aja. Jadi nomor 7 ini saya agak kurang setuju ya. Memaksakan diri sebenarnya. Nomor 8, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU pilot dan pembatalan perdamaian. Ya, setuju notasi khusus. Ya, notasi khusus. Tapi bukan disuspend. Ya, notasi khusus. Nomor 9, memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatan material dalam kondisi dimohonkan. Nah, ini juga sama ya, terkait dengan nomor 8 juga mirip-mirip. Jadi anak usahanya yang ini. Saya setuju. Ya. Nomor 10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memberi persetujuan dari ini yang saya nggak setuju nomor 10 dan 11. 11 ini saya nggak setujunya karena wah suka-suka dia ya. Wah suka-suka dia. Alasan kan bisa dibikin macam-macam nomor 11. Nah, yang nomor 10 ini saya sangat tidak setuju karena biasanya ini kenanya di saham uptrend. Ya, jadi Anda harus bedakan saham uptrend dan downtrend karena ketika sahamnya turun itu wasit lama sekali melakukan suspend, ya gitu ya. Tapi kalau uptrend, cepet banget, cepet. Habis dikasih setelah dikasih masih berani naik nih. Biasanya suspend 1 hari, ya kan? 1 hari suspendnya, setelah 1 hari suspendnya dibuka, diperdagangkan lagi, dia masih berani naik lagi, bahkan ngotot arah gitu ya. Itu biasanya akan disuspend lama, lebih dari 1 hari. Nah, ini yang jadi masalah, karena begitu dia sudah disuspend lebih dari 1 hari, biasanya nih, biasanya, ambil contoh kayak si saham cuan lah ya. Cuan itu, nah di sini ya, suspend lebih dari 1 hari di bulan November tahun 2023. Ini suspend lebih dari 1 hari nih. Ya, ini perdagangannya naik turun arah ARB 10%, tapi masih kita belinya ada bid overnya. Enak gitulah ya ceritanya. Enak ya, masih enak. Nah, setelah itu dia berani terus arah 10% berapa kali gitu ya. Habis itu suspendnya lama. Nah, masih oke lah ibaratnya ini lu kasih 10% arah ARB masih oke bos. Karena perdagangannya masih ada bid overnya jelas. Tidak dengan cara full call auction. Tapi sekarang kalau kondisinya seperti cuan di bulan 11 ya suspend lebih dari 1 hari. Begitu suspendnya dibuka udah gelap-gelapan kita bos. Kita gelap-gelapan. Karena kita
Nggak ada bid offer-nya. Kita lelang tertutup. Sekarang aja bukan harusnya lelang terbuka ya, lelang proyek itu. Tapi justru di bursa malah dibikin kayak lelang tertutup. Mau tiar nggak? Mundur ke belakang jadi kan. Jadi nggak asik. Iya. Nah, kalau sudah dibikin tertutup, apa yang terjadi? Maka retail akan berpikirnya begini. Ini dari versi saya yang bodoh ini ya. Saya akan mikir, ya udah buang aja ke kiri, hajar ARB. Kenapa? Karena kalau saya hajar ARB dan si market maker, si kontraktor tetap mau naikin ini saham, meskipun ibaratnya ini kita berpikir dari retail, buang kiri, tapi kalau secara kontraktor, oh ini misinya belum selesai, dia masih mau angkat ini harga saham, dia akan bikin arah-arah. Ya udah, kalau saya buang ke ARB 10 lot, sedangkan kontraktor makan harga arah 100 lot, maka punya saya akan deal di harga arah 10 lot. Paham ya? Karena harga yang diinput oleh kontraktor itu lebih tinggi daripada harga jual yang saya input. Kontraktor mau beli di harga lebih tinggi dan dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang mau saya jual. Maka harga auctionnya yang deal adalah di harga ARA. Punya saya terjual di harga ARA. Nah, kalau semua retail berpikir seperti ini, karena kalau kontraktornya baik sekalipun, toh kita akan cuan, ya kan? Kita akan terjual di harga arah. Nah, bagaimana kalau kontraktornya jahat? Maka kita balapan jualan. Ya, semua retail akan jual di harga bid pada full call auction. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah yang membuat investor merasa insecure? Apakah investor itu sendiri atau wasitnya yang membuat aturan atau kontraktornya? Dalam hal ini kontraktornya itu juga kaget, Bos, dengan aturan ini. Bahkan mereka bilang, shit, aturan ini. Benar. Nah, jadi Anda udah bisa jawab kan, siapa yang membuat rasa insecure pada investor retail? Jadi siapa yang membuat harga itu cenderung ARB? Market kah atau wasitnya? Anda udah bisa jawab itu. Jadi ya, menurut saya luar biasa ini ya, kemunduran yang dilakukan oleh wasit. Di mana mereka lah yang membuat perdagangan di bursa efek itu akan menjadi semakin sepi. Karena punishment yang mereka lakukan kepada hal-hal positif yang diberikan oleh para kontraktor dan emiten kepada market itu tidak dihargai sama sekali. Terlihat dari ya ini tadi. Ini yang saya permasalahkan. Kalau saham itu rally kencang, disuspend lebih dari 1 hari, maka perdagangannya akan menjadi nggak enak. Itu. Anda bisa lihat sendiri pada cuan. Ya, tiap hari itu value transaksinya gede. Ya, ibaratnya rata-rata 40 miliar, 50 miliar gitu kan. Terus dibikin terluka seperti ini, ya udah, bosnya yang ngamuk, dibuang aja dah. Dari 13.000 sekarang tinggal 4.750. Ya, hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ya buat apa gitu? Kita meramaikan bursa tapi tidak dihargai sama sekali, ya kan? Di mana jerih payahnya malah diganggu, dirusak, malah muncul berita investigasi terhadap emiten, ya kan? Itu apa gitu ya? Jadi dari semua aturan ini, ya sebenarnya sih oke-oke aja. Yang tidak oke itu adalah kenapa yang uptrend juga ikut aturan ini. Jadinya perdagangannya nggak enak, ikut full call auction itu satu. Kedua, aturan ini udah baik, ya kan? Yang busuk-busuk lu kasih notasi khusus. Tapi janganlah ibaratnya bisa dibawa gocap, tapi cara transaksinya itu yang nggak enak karena melibatkan full call auction. Aturannya dibikin aja terbuka seperti biasa, ya 50, 49, 48, 47 itu ada gitu loh. Jadi bukan tertutup. Kalau begini full call auction ini tertutup, Bos. Lelang proyek aja terbuka, Bos. Orang bisa lihat biddingnya berapa gitu kan. Ini malah tertutup. Ini kan kemunduran gitu loh. Suatu kemunduran yang luar biasa. Jadi ya kita cuma bisa berharap wasitnya diganti. Serius. Kalau nggak diganti, apa ya? Kayak gimana gitu? Aturan-aturan yang dibikin ini, aduh,
malah membuat perdagangan itu semakin sepi, bukan tambah rame, bos. Ya, terus IPO, orang juga pada bilang ini yang bakal kembali ke satu adalah kebanyakan dari saham-saham IPO brengsek. Jadi salahnya juga si wasit kenapa mengizinkan perusahaan-perusahaan brengsek untuk IPO. Ya, itu juga salah, ya kan? Tapi kalau kita bilang hanya fundamental bagus yang boleh IPO, coba Anda pikir, perusahaan kalau fundamental bagus ngapain IPO, bos? Ya mending dia pinjam duit aja ke bank, bos. Lah iya dong. Perusahaannya kalau fundamentalnya bagus, mau melakukan ekspansi, biasanya dia tidak akan kesulitan capex. Modalnya tidak akan sulit untuk melakukan ekspansi. Bank itu berbondong-bondong meminjamkan uang dengan rate yang murah karena fundamentalnya bagus. Gitu loh. Logika aja, bos. Ngapain perusahaan bagus IPO? Ingat ya, syarat untuk IPO itu sebenarnya perusahaan yang akan melakukan IPO itu kalau perusahaan itu kan ada dua macam ya. Secara finansial bagus, manajemen jelek. Ada juga perusahaan yang secara finansial jelek, tapi manajemennya oke. Nah, biasanya yang mau IPO itu adalah perusahaan-perusahaan yang finansialnya jelek, manajemennya ya secara hierarki ada gitu kan. Hierarki itu artinya jongos kayak saya, staff biasa itu nggak bisa ngobrol sama direktur karena hierarkinya ada. Saya mesti ngomong dulu, ngobrol dulu sama manajer. Jadi hierarkinya ada, birokrasinya ada gitu. Itu manajemen yang bagus lah kalau saya bilang simpelnya begitu. Tapi kebanyakan perusahaan yang finansialnya baik itu manajemennya kekeluargaan. Ambil contoh Wings. Itu finansial udah nggak usah ditanya, kuatnya minta ampun. Hulu hilir industri ada semua. Ya dia bikin minyak goreng sedap. Itu dia punya perkebunan kelapa sawit, punya refinery sendiri, punya pabrik minyak goreng sendiri. Dia bikin kecap sedap, dia punya kebun kedelai sendiri. Apakah Wings IPO? Tidak. Kenapa? Karena ya itu tadi, Jongos bisa ngobrol sama direktur utama. Hierarki perusahaan itu dia mengandalkan kecepatan. Ya, jadi ibaratnya dia mengharapkan staff kalau punya sesuatu yang perlu disampaikan dan mentok di manajer nggak ada perubahan, silakan ngomong langsung ke direktur, nggak ada masalah supaya perusahaan itu bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Itu Wings. Finansial oke, hierarki perusahaan saya nggak bilang acak adul ya, cuman ibaratnya itu dikesampingkan gitu. Mereka tidak akan IPO, bos, karena secara finansial kuat. Nah, itulah makanya coba dipikir, perusahaan fundamental bagus, ngapain dia IPO? Jadi sebenarnya bursa itu tidak salah 100% dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan yang kalian anggap brengsek itu IPO. Tidak salah 100%. Hanya saja kesalahan dia adalah tidak melakukan sosialisasi secara masif tentang IPO, apa yang harus dilihat oleh retail terhadap perusahaan, prospektus bagian mana yang harus dibaca, resikonya apa. Itu sosialisasinya harus gencar, ya. Jadi kalau saya analogikan begini, di negeri Wakanda itu banyak buka pub, diskotik gitu kan. Jual miras di dalam diskotik dan pub. Negeri Wakanda menerima pajak dari penjualan miras dan tempat hiburan tadi itu pub dan diskotik. Sehingga negeri Wakanda bisa lebih baik secara ekonomi makro karena bisa mempekerjakan banyak tenaga kerja. Tapi di saat bersamaan negeri Wakanda juga melakukan sosialisasi keburukan daripada Anda mengkonsumsi alkohol. Misalnya, jangan mengemudi dalam keadaan mabuk karena bisa mengakibatkan kecelakaan, kan begitu. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan akan mengakibatkan penyakit liver, misalnya begitu, ya kan. Jadi ada sosialisasinya. Jadi ya tinggal rakyat Wakanda aja yang menilai, memilih, mempertimbangkan dia mau masuk ke pub dan diskotik tadi atau enggak. Sesimpel itu, Bos. Nah, ini mana sosialisasinya nggak ada, bener-bener nggak ada, ya, sangat tidak ada sosialisasi. Anda kalau ke websitenya William Hill, itu salah satu contoh saja ya. Buki artinya bandar, bandar judi di Inggris ya, William Hill. Di situ di website ada ibaratnya tata cara sampai ibaratnya seperti literasi atau janganlah, jangan sampai kamu kecanduan judi karena efek kecanduan judi itu begini 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 begini. Simpelnya kayak rokok lah. Rokok boleh dijual bebas,
Tapi di bungkus rokoknya kan ada tuh gambar, wah, rokok menyebabkan bahaya, bla bla bla, cancer apa segala macam. Nah, terserah orang mau beli rokok apa enggak, kan begitu. Sama IPO juga begitu. Sosialisasinya harus gencar. Perusahaan itu yang baik seperti apa ciri-cirinya, penggunaan dana IPO yang baik itu seperti apa ciri-cirinya, ya kan gitu. Apa yang harus Anda lihat. Terus ibaratnya kalau bisa nih saran buat bursa aja, laporan keuangan yang dipublish itu jangan 3 tahun ke belakang, bos. Ya, kalau bisa 5 tahun ke belakang. Ya, karena kalau 3 tahun itu terlalu pendek, bos. Ya, ini saran untuk wasit aja. Kalau bisa 5 tahun ke belakang dan itu semuanya diaudit. Ya, audit eksternal. Jadi kalau ibaratnya suatu saat nanti ada fraud, maka pihak auditor juga bisa dipersalahkan. Kenapa nih? Kamu sudah audit 5 tahun ke belakang. Kan begitu. Kalau 3 tahun tuh, aduh, terlalu banyak yang bisa di engineering. Terlalu banyak yang bisa dikotak-atik. Jadi ya, itu sih kalau dari saya melihat full call auction ini ya. Dimana jadi makin tidak asik. Ya. Jadi bursa itu mau pertandingan basket itu menjadi lebih atraktif misalnya gitu ya. Pertandingan sepak bola menjadi lebih atraktif di mana membuat aturan bola tidak boleh terlalu lama dimainkan di area pertahanan. Harus cepat menyerang ke depan gitu kan. Itu kan memompa likuiditas. Menjadi ibaratnya tontonan olahraga ini menjadi lebih saling menyerang kan gitu. Ibaratnya bukan kayak kita lihat Manchester City, bola itu di belakang lama sekali muter dari back kiri ke back kanan, back kiri lagi, back kiri kembali lagi center back ke back kanan, muter aja di belakang lama sekali. Kapan nyerangnya gitu kan? Nah itu dibuat aturan kalian 10 detik doang nih di belakang, nggak boleh lama-lama. Ah, jadi kan permainannya lebih menyerang. Maksudnya bursa itu seperti itu. Tapi ini cilaka 12-nya ya. Waktu kalian nyerang itu nggak boleh long ball. Waktu kalian nyerang itu nggak boleh terlalu fokus di sayap. Iya, itu wasitnya cawe-cawenya di situ. Jadinya nggak asik tontonan itu. Waktu kalian nyerang nggak boleh syuting dari jarak jauh. Lah, itu terlalu campur tangan sampai ke situ gitu loh, bos. Jadi aturan ini semua ini baik ya, kecuali ada beberapa tadi yang saya sudah sampaikan. Tapi kamu jangan terlalu cawe-cawe di mekanisme transaksinya dengan dibuat full call auction. Itu benar-benar aduh, sudahlah ya kan. Ya semoga ke depan makin baik lah. Itu aja doa saya. Thank you for watching.